Viral emak-emak ngamuk tolak PPKM, hamburkan sayur dan ikan di kantor bupati. Makanya kami menolak PPKM. Jadi Bapak boleh menerima PPKM, tapi maaf, kami tidak menerima PPKM. Menurut saya ini kalau kasus hariannya juga tidak mengalami penurunan signifikan pasca pemberlakuan PPKM darurat ya, jadi yang skalanya lebih ketat lagi, maka yang terjadi justru ekonomi makin menurun nih di kuartal ketiga, bisa lebih negatif ya, perkiraannya mungkin negatif sampai minus 0,5% ya, sampai dengan minus 1% di kuartal 3 2021 akibat pemberlakuan dari PPKM. Nah, artinya begini, selama pembatasan sosialnya efektif, setelah dilonggarkan, ekonominya akan pulih lebih solid. Tetapi kalau sudah diberikan PPKM, ternyata kasus hariannya masih tinggi, kemudian juga okupansi di rumah sakitnya juga tinggi, biaya kesehatannya bengkak, maka PPKM yang gagal ini imbasnya satu, akan terjadi PHK massal, khususnya di sektor-sektor yang pembatasan sosialnya diperketat, seperti sektor retail, makanan minuman, bahkan industri manufaktur, perdagangan, dan logistik. Kalau pariwisata diperkirakan ya masih akan terus negatif nih. Data di Kota Bogor, lonjakannya luar biasa. Berapa hari terakhir sudah di angka kisaran 300. PPKM tidak akan efektif apabila tidak bersamaan dengan pembatasan yang lebih ketat lagi dalam kebijakan yang lebih makro. Nah, persoalannya adalah dalam skala wilayah, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang terbatas dalam memperkuat kebijakan pembatasan tadi. Karena apapun yang kita lakukan tidak mungkin melakukan pembatasan jam operasional, jam kantor, dan lain-lain. Mereka percaya Jokowi bisa mengatasi situasi sulit ini dengan baik. Dan benar saja, dari hasil survei, mayoritas masyarakat Indonesia masih percaya kepada Jokowi dalam mengatasi pandemi ini. Tetapi beda ketika kita masuk fase kedua pembatasan ketat atau dikenal dengan nama PPKM darurat. Ini sudah beda dengan PSBB dulu. PPKM darurat ini sebenarnya adalah lockdown halus yang namanya beda dengan dampak yang sama. Jalan-jalan utama ditutup sehingga teman saya yang supir taksi tadi nggak bisa cari uang. Sisa tenaga orang yang kemarin habis buat bertahan selama PSBB sudah nggak kuat lagi menghadapi PPKM darurat. Viral emak-emak ngamuk tolak PPKM, hamburkan sayur dan ikan di kantor bupati. Video viral memperlihatkan puluhan emak-emak pedagang sayur dan ikan di pasar mengamuk di kantor bupati. Dalam keterangan video yang beredar, aksi tersebut terjadi di kantor bupati di Pulau Halmahera, Provinsi Maluku Utara. Para pedagang di pasar tradisional ini mengamuk, menolak aturan PPKM karena dianggap merugikan pedagang di pasar. Sebagai bentuk protes, para pedagang mengangkut semua dagangan berupa ikan dan sayuran, kemudian menghamburkan semua dagangannya di halaman kantor bupati. Satuan Tugas atau Satgas Pengamanan COVID-19 Kabupaten Halmahera Utara atau HALUT mencatat kasus aktif COVID-19 di kabupaten itu saat ini didominasi dari perusahaan pertambangan emas PT Nusa Halmahera Mineral atau NHM yang melaporkan 251 karyawan terpapar COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muhammad Tapi dihubungi dari Ternate mengatakan bahwa saat ini kasus COVID-19 yang masih aktif di HALUT sebanyak 307 orang dan 251 diantaranya adalah karyawan perusahaan pertambangan emas PT NHM atau dinamakan klaster pertambangan. Saat ini sebanyak ratusan karyawan perusahaan pertambangan emas itu sudah menjalani karantina di sejumlah hotel di dua daerah yakni Tobelo, ibu kota Kabupaten HALUT, dan kota Ternate, ujarnya. Dia menjelaskan dari jumlah itu belum diperoleh berapa banyak yang menjalani karantina di kota Tobelo dan di kota Ternate. Namun dengan harapan agar PT NHM terus mengontrol ketat terkait protokol kesehatan bagi karyawan saat menjalani selama masa karantina. Ia mengungkapkan sampai saat ini kasus terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten HALUT secara kumulatif tercatat 1.722 orang. Untuk kasus sembuh 977 orang, sedangkan meninggal dunia 26 orang. Sebelumnya juga Polresta Pulau Ambon dan pulau-pulau
Lease didukung TNI dan Satgas Penanganan COVID-19 Kota Ambon membubarkan para aksi ratusan mahasiswa yang menuntut penghentian pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro. Kita telah memberitahukan kepada mereka untuk tidak melakukan demonstrasi karena masih pandemi COVID-19. Kami bersama Satgas Kota Ambon dan TNI Polri membubarkan kerumunan itu, kata Kapolresta Pulau Ambon Kombes Pol Leo SN Simatupang di Ambon, Jumat 16 Juli 2021. Demonstrasi menolak pemberlakuan PPKM Mikro berlangsung 2 kali, yakni sebelum sholat Jumat dan polisi mengamankan 3 orang yang dipantau Wakapolresta Pulau Ambon AKBP Hari Budi. Aksi dilanjutkan usai sholat Jumat di mana ratusan mahasiswa dari sejumlah universitas di Kota Ambon ini melakukan long march dari depan Masjid Raya Al-Fatah Ambon menuju balai kota setempat. Menurut Kapolresta, pembubaran paksa ini dilakukan karena mereka tidak tertib menerapkan protokol kesehatan. Para demonstran membaur dan saling berhimpitan atau tidak menjaga jarak sehingga mau tidak mau terpaksa dibubarkan. Pemerintah memutuskan memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat hingga akhir Juli 2021. Diambilnya kebijakan tersebut lantaran masih tingginya kasus COVID-19 di Indonesia. Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies atau KELIOS, Bima Yudhistira, mengatakan perpanjangan PPKM darurat bisa memukul perekonomian lebih dalam lagi, khususnya sektor-sektor yang berkaitan dengan mobilitas masyarakat. Selain itu, kata Bima, jumlah perusahaan yang mengajukan penundaan bayar hutang hingga pilot diprediksi akan meningkat pada kuartal ketiga. Akibatnya akan ada potensi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Perpanjangan PPKM ini tidak menutup kemungkinan dampaknya memicu PHK massal di berbagai sektor, ujarnya. Menurut Bima, dikhawatirkan kondisi ini bisa berpotensi menambah jumlah orang miskin di Indonesia. Selama pandemi, jumlah orang miskin tercatat naik 1,12 juta menjadi 27,54 juta orang pada Maret lalu. Pada awal pandemi, masyarakat kelas menengah masih punya tabungan. Sekarang sudah lebih dari 1 tahun tabungan menipis dan tidak sedikit yang kehilangan pekerjaan. Maka implikasi bisa turun kelas jadi kelompok di bawah garis kemiskinan, pungkasnya.